Ya, kepada penanya kedua, saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU, dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Nah, itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Suriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. Apa? Umurnya Imam Syafi'i berapa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Lahirnya Imam Syafi'i tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 140 Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Ya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermazhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa, Gus? Itu kalau misalnya Qiyas hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Ghoyah halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud Qiyas dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok Qiyas diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Baha paham ya. ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Enggak dijawab, gurunya aja cukup. Ini sama Abdul Wahid. yang ini. Husain. Tapi enggak cucunya Nabi yang Husain. Kemudian yang jenengan tadi tanya apa? Yang tentang Hadratus Syekh lupakan. Sampean pernah baca kitab itu? Khatam? Enggak. Oleh menindak wa fasih. Benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Yang tentang itu saja. Ya, enggak yang tentang qadhiyah itu paham.
Redaksinya apa ya bahasa Arabnya? Wa yalzamu alal ami at-tamadzub. Terus bimadzhabin. Kitab itu yang termasuk mengkaji detail itu saya. Saya termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu dan di kursi yang dipakai Basim ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya gara-gara neliti kitab itu pernah diberi hak di kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim. Gus Hakim itu cucu Basim dari Mbah Mak Somali yang ngarang apa? Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah. Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Mak Somali yang ngarang Sorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Lah Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Gus Hakim. Yang panggilannya Gus Kiki sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Mbah Hamid juga gitu, di Kiai Idris di kamar Mbah Hamid Pasuruan di kursi yang dipakai Mbah Hamid. Karena kali itu memang sebabnya nasab karena Mbah Hamid sepupu dengan mbah saya kan sama-sama dari Lasem apa? Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai wanak tubuh makodamu apa? Wasarohum itu. Jadi begini loh ya logikanya, kamu jangan terlalu kumoluhur bakas ikhtisan kok kayak wong alim gaya kamu itu sudah kacau-kacau gimana ya? Kayak parah ya, cerminan ajaran gurunya ini jadi kacau. Iya, jadi ini kamu itu korban pengajaran yang salah. Dan kamu bahasanya juga salah. Menurut NU pegangan itu 4 itu tidak menurut NU, menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini ya, kias itu kan sebetulnya hanya bahasa saja. Sebetulnya ya istihsan juga kias. Sebenarnya kalau kita karena ketika seseorang itu menomorsatukan Quran dan hadis, pasti istihsan ini juga tidak keluar dari Quran hadis. Ketika kamu katakan kias, itu juga tidak keluar dari Quran hadis. Maka pertanyaannya, menurut Dawud Al-Zahiri, sebetulnya kias itu ada apa enggak? Ya bisa saja enggak ada. Misalnya begini, sama tak bedik aja ilmu yang paling gampang. Yang kamu pahami kias itu ada berapa? Aulawi, terus Musawi sama Adna. Yang gampang-gampang saja, yang masih amatiran saja. Kalau di usul fikih istilahnya apa? Lahnal khitab, fakwal khitab. Ngono kok lali yo ya. Aku sing wis tokoh nasional ilingan. Harusnya lupa itu saya pantasnya karena sibuk. Harusnya yang pantas lupa itu saya karena sibuk. Kalau soal Surya memang saya tidak minta. Jadi itu anugerah sudah, anugerah khidmah. Saya juga sampai sekarang nggak merasa Surya biasa aja. Karena ya apa ya, kalau keluarga Quran tuh beda. Saya ini kan dari keluarga Quran, bapak saya hafal, bapak saya hafal, sehingga apa ya bangganya itu sudah dengan ngitmai Quran. Jadi sampai hormatin itu tidak ngefek sudah. Biasa munajat, kenal Allah, kenal makhluk itu biasa. Biasa ma'rifatullah dijak ma'rifatul khalqi. Begini misalnya ya, sama tak bedai misalnya gini. Fala taqul lahuma uffin atau innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman. Kita paling gampang kalau kita ngajari Mahat Ali seperti ini, yang gurunya saja meragukan ini, yang guru kepala. Itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah, kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhraq lebih haram. Kalau ufin yang adnal iza, ya ufin muni janjuk pada orang tua atau hus. Ya. Kalau adnal iza paling ringan saja haram, apalagi nabok, apalagi menterlantarkan orang tua gak dikasih uang sampai utang-utang tonggo itu ya iza itu. Nah, itu terus kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? Aulawi. Tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu. Orang nggak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu, di mana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai alumni Anda ini sering naboi saya. Nabok itu kan pakai tangan.
Karena terus kiainya bilang gini, "Cong jogeman naboi istrimu." Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jenenge nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui." Santrinya dipanggil lagi, "Loh kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi, Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang. Belum ada undang-undangnya kan kira-kira." Nanti yo nendang yo haram pisan. Hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, hurmatul idza itu yang haram tuh idzanya. Naboi ya idza, nyadui ya idza, meludahi juga idza, membiarkan miskin juga idza. Nah, seperti itu sebetulnya andaikan kita dzauqus salim, sebetulnya nggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga nggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren. Sementing nggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu adzauqus salim itu pasti tak. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Marioto itu kalau yang kalau baca Imriti tidak bisa ya Pak? Marioto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar i'lal, tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba zaidun amron atau marortu bi zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar mbok tes, zaidun jenenge apa? Doroba zaidun amron, terus amron jenenge apa? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun qali annahu ismul mufrad. Amron maf'ulun bih mansubun wa alatun. Mesti ra iso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwe agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa? Maf'ul. Lah iya angger objek jenenge ya madrub, jenenge ngono kok butuh jeneng bocah kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naive dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah Anda ini masih bangga dengan istilah itu. Loh iya kan? Agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran hadis. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada masalah. Dan zaman sahabat nyon saya udah tahu istilah itu semua, memang nggak perlu tahu karena masih punya dzauqus salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi nggak perlu kamu tes. Karena kalau kamu tes juga tubuh. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakrin tak takok idoroba zaitun amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid yo fa'ile yo. Zaid. Maknane fa'il itu pelaku. Amron maf'ul bi, mesti angger korban objek jenenge amron. Wong di ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya enggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah, kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu, wong gitu saja kok perlu tahu. Loh kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya madzum. Terus Abu Bakar mbok warani. Yadribu, kenal lam menjadi lam yadrib. Lam jazim, yadrib madzum. Yo wis suwe le jong-jong angger amile. Inna Zaidan qaimun, inna amil Zaidan makmur. Mesti yo Abu Bakar suku ya. Jong ra ilmu ngono kok seneng merakaruan. Ya mesti wae. Itu kan makanya dulu bahasa Arab dulu itu udah ada kata zaujah. Kata zaujah itu bid'ah gitu. Bahasana bodolala enggak tahu, pokoknya bid'ah. Di Quran enggak ada loh bahasa zaujah. Mbak-mbak ini perlu tahu, enggak ada bahasa zaujah. Coba asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan. Azwajan jamaknya zaud apa jamaknya zaujah?
Loh, azwajan jamaknya zaud. Zawj. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran nggak ada bahasa zauja karena maknanya zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan. Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya pasangan. Ndak berhubung jagani wong ora pati pinter mau. Akhirnya terus ono zauja. Di Quran nggak ada. Coba an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Terusannya ayat apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ayo. Azwaj zamannya zaujun apa zamannya zaujah? Zaujun zamannya zaujah, zaujat. Mau belajar bahasa Arab sih kok bantah bocah ora sopan. Tapi berhubung jagane wong goblok-goblok iku. Akhir ono zaujun. Ono zaujah sebetulnya cara wong ditaku saleh wae ada zaujun itu pasangan. Coba lihat di Bukhari, an Aisyah zaujin Nabi. Jarang Imam Bukhari bilang zaujatin Nabi. An Aisyah zaujin Nabi. Karena itu masih bahasa Arab orisinil. Belum kena mahat ali sini masih orisinil. Ya belum kena asrori ya. Karena maknanya zaujun itu apa? Pasangan. Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin berarti imro'atu Zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya zauju Aisyata ya siapa? Pokoknya mesti seperti itu. Tapi gue beda no, ben wong gue gampang ono zaujun. Tapi Quran nggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa orisinal. Makanya disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj huna jam'u zaujin. Zaujin maknanya pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalamilah. Sahabat tuh nggak perlu tahu bahasanya sampean nggak perlu. Coba kalau sampean ketemu orang Arab, ditakoki ya diguyu orang Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Berarti sekolah-sekolah kan. Jadi lucu kita. Sampun itu sudah bakdo ya. Sudah. Orang Jawa jadi satu sampun bakdo. Bakdo itu bahasa Arab. Maknanya ya sudah. Nah, sahabat tuh tahu betul apa karena punya zaukus salah. Sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir, nggak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khotib menceritakan Allah ngendikan, "Fa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun." Itu ada orang Arabi ngaco. "Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Ayo hafalkan Pak Asrori biar latihan hafalan apa? "Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Pak khotib, saya mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggep mukhatabnya tidak percaya. Makanya di balaghah ada urutannya. Kalam itu kalau nggak ada pengingkaran nggak usah pakai taukid. Kalau ada pengingkaran pakai taukid. Kalau pengingkarannya banget pakai qasam. Termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah pasti indikasi Allah sedang duka. Karena qasam hanya untuk mukhatab yang tidak percaya. Makanya ketika ada khotib baca fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantikun. Langsung Arabi tadi tanya man dalladzi akhdubal jalil. Itu siapa Pak khotib yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah. Ini namanya adzaukus. Tapi ya enggak usah kamu tes. Itu namanya apa? Faidatul khitab wa lazimul faidah. Faidah apa lazimul? Ya enggak bisa kalau zaman dulu ya enggak ada istilah itu. Istilah itu kita bikin. Jika mukhatab khaliyadhini begini. Kalau agak enggak percaya terus kamu sok pinter. Jika mukhatab ingkar maka gini. Ya memang bahasa Arabnya enggak percaya kok ingkar dul-dul ngene kok ora roh. Tapi kamu menganggap bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. Dong ya sudah ya. Ya sudah. Ya sekira mohon maaf ya muga-muga kula ya disepuro pangeran. Tapi yang jelas itu lebih salah sampean. Yang seneng kiai kok ngatur apa? Gus Ba harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.